nih Otan berangkat ke suatu wilayah untuk mengetahui hewan apa saja yang ada di sana. Sekarang kita menggunakan mobil khusus karena jalan akses menuju lokasi sedikit sulit. Otan jadi penasaran, kira-kira tempatnya seperti apa ya? Kita lihat nanti saja deh. Sekarang nikmati dulu perjalanannya. Yuhuu, asik. Sepertinya kita sudah sampai di lokasi nih teman. Tapi sebelum memulai aktivitas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Amin. Oh iya, Otan tahu nih di mana kita sekarang. Ini kan lokasi bekas penambangan pasir. Secara tidak langsung, kegiatan ilegal ini dapat merusak lingkungan teman. Tentu saja berdampak pada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Otan jadi pesimis deh. Kira-kira di sekitar sini masih ada sobat Otan yang bertahan gak ya? Yeay, sudah ada kode dari tim survei nih teman. Kira-kira apa ya? Shh, jangan berisik teman. Sepertinya kita menemukan sesuatu yang eksotis di sini. Ada yang sudah melihatnya belum? Nah, iya benar yang itu. Sobat Otan, si kucing hutan. Ya ampun, gak sangka banget Otan masih bisa ketemu kamu di sini, Sob. BTW, kamu ngapain ya siang-siang begini keluar? Mas, ini kok kucing hutan keluar siang ya? Padahal kan seharusnya mereka nocturnal. Nah, ini mungkin karena usianya dia masih remaja dan dia belum tahu, belum memahami habitatnya, dan habitatnya kan udah agak rusak kan dia. Ada banyak aktivitas, jadi dia kayak cari mangsanya tuh kalau lapar ya dia keluar gitu. Oh, jadi nggak mengenal waktu ya? Mengenal waktu. Lagi-lagi kucing hutan pun harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sudah rusak, teman. Kalau sudah ditemukan satu seperti ini, pasti masih ada temannya yang lain. Oh iya, walau terlihat eksotis, ketika kita bertemu di alam, sebaiknya jangan kita ambil ya. Kucing hutan masuk ke dalam satwa liar yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Jadi tidak boleh dipelihara dan diperdagangkan. Biarkan dia hidup dan berkembang biak di alamnya ya teman. Mas, Ini mas, apa Ki? Ular. Ini ada laporan tadi kalau ada ular cukup besar di penambangan pasir ini, ternyata benar. Ini kita coba handle, kita pengen lihat seberapa besar sih. Nah, ini adegan ini nggak boleh ditiru ya, hanya dilakukan oleh profesional teman-teman. Waduh, ternyata di sini masih ada ular piton yang ukurannya cukup besar teman. Lihat, ia mencoba melawan ketika kita mau menangkapnya. Tenang Sob, kita cuma mau mengidentifikasi kamu saja kok, bukan mau menyakiti. Kalem ya. Teman, salah satu cara kita untuk menghandle ular liar seperti ini adalah dengan cara menutup matanya. Setelah itu kita harus bergerak cepat untuk segera menangkap kepalanya. Syukurlah, berkat kerja sama tim, ular tersebut akhirnya bisa kita tangani. Kak Riza dapat apa Kak? itu ada kutilang di situ tuh. Di situ ya? Ada beberapa ekor tadi. Kayak lagi nari-nari juga tadi sempat. Oh, kayak mau apa si buntutnya tuh. Wih, gak sangka Otan masih bisa lihat burung kutilang di alam yang seperti ini. Burung kutilang merupakan salah satu hewan yang mudah adaptasi terhadap berbagai macam perubahan habitat teman. Pada umumnya, mereka tersebar mulai dari dataran rendah sampai 1.500 meter di atas permukaan laut.
Loh, ketemu apa lagi nih? Kok sepertinya mengarah ke sungai? Jangan-jangan ada makhluk air yang sedang keluar dari persembunyian mereka. Loh, itu kan si ular picung yang sangat berbahaya. Kok bisa-bisanya sih ada di aliran sungai? Padahal kan kamu bukan ular air, Sob. Ular picung adalah ular daratan yang hidup tidak jauh dari perairan. Kemungkinan dia terjatuh ke sungai ketika mencari makan. Sobat Otan ini seringkali ditemukan di hutan sekunder, semak belukar, hingga pertanian. Oh iya, ular ini juga merupakan salah satu ular yang mampu berenang dengan baik. Lihat saja, dari tadi ia terus berenang tanpa berhenti. Hati-hati Kananta, pastikan semuanya aman. Mas, ini tipikal bisa tinggi ya? Iya, Ini nggak apa-apa kita handle, Mas? nggak apa-apa. Asalkan belakangnya gini, saya sampaikan tidur. Dan dia ini taringnya ada di belakang, nggak kayak ular berbisa lainnya ada di depan. Oh, jadi digeraham gitu Iya. ya? Duh, lihat taringnya Otan sampai keringat dingin nih. Lebih baik sekarang kita rilis ularnya ke habitatnya yuk. Teman, ingat ya, jika bertemu dengan ular ini harus berhati-hati karena memiliki bisa yang sangat tinggi. Kita lanjut lagi. Kita lanjut nih guys. Oke semuanya, kita lanjut lagi yuk ke lokasi lainnya. Berangkat! Kakak-kakak semua, kita istirahat dulu yuk. Otan pegel nih jalan terus dari tadi. Teman, saat santai seperti ini kita harus tetap waspada ya. Karena bisa saja ada hewan yang coba menyerang kita, terutama ular. Kak Dimas bawa apa tuh? Kok sepertinya itu kulit ular king cobra? Buat apa tuh, Kak? Ya, jadi ini adalah shading dari king cobra, Mas. Jadi tujuan kita bawa ini supaya saat kita di hutan, kita lagi istirahat itu supaya ular lain tidak mendekat karena bau dari feromon king cobra ini. Sepertinya istirahat cukup, teman. Kita beralih ke lokasi lain yuk. Di tebing-tebing seperti ini biasanya suka ada sarang burung, tapi sepertinya di sini tidak ada. Lihat sini, Kak. Otan menemukan anak ular piton yang sedang melilit di pohon. Tidak hanya piton dewasa saja yang mampu beradaptasi dari rusaknya habitat. Piton kecil pun mampu beradaptasi dengan lingkungannya, teman. Untung mata Otan mata elang, jadi langsung ketemu deh. Mas, ini memang kalau masih kecil di atas ya dia? Iya, biar dia ngindari predator Oh, di atas. terus badannya masih kecil, jadi bisa ini kali ya? Dia masih rentan sama musang. Oh gitu, takut ya? Mas, nyambil gede. Ya, Pak. Iya, Pak. Monitor. Mana biawaknya? Oh, itu dia di sana, dekat sungai, Kak. Sepertinya ia mencoba kabur dengan cepat melalui air, teman. Tapi tenang, Kananta dan Kak Dimas nggak tinggal diam. Dengan sigap mereka langsung mengejar biawak tersebut ke dalam air sebelum terlalu jauh. Untuk menangkap biawak liar tidak bisa sembarangan, teman. Selain menggigit, ia juga bisa mencambuk menggunakan ekornya. Apalagi ketika di air, ia sangat lincah dan bisa masuk ke dalam celah-celah bebatuan. Syukurlah si biawak sudah berhasil kita tangani, teman. Biawak juga merupakan salah satu reptil yang tahan dengan segala macam kondisi, teman. Itulah mengapa biawak sering kita jumpai di berbagai tempat, bahkan perkotaan sekalipun. Ya Mas, berarti kita rilis lagi aja ya. Yang penting kita udah identifikasi si biawaknya ya. Ya, Masih, itu juga indikator di sini masih bagus ya. Bagus. Walaupun habitatnya sudah rusak ya. Ya silakan Mas. oke, kita rilis lagi. Nah teman, sekarang tahu kan betapa pentingnya dalam menjaga lingkungan? Karena tidak semua hewan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang buruk. Itulah mengapa banyak kejadian rusaknya habitat membuat beberapa satwa semakin langka.